Mitier menggertakkan giginya sambil mengumpat. Menghadapi lawan dengan kemampuan seperti itu benar-benar membuat kepala terasa sakit. Karena itu berarti ia tidak bisa menganalisis kelemahan lawannya berdasarkan kemampuan yang ditunjukkan. Namun, ia tidak terburu-buru. Ia membuka mulut, lalu ke arah Zuyu yang berada di depannya, meniupkan sebuah pusaran angin. Pusaran angin itu dengan cepat membentuk badai yang hebat. Dan tubuh Zuyu pun tak terhindarkan terhembus jauh ke belakang. Zuyu segera melepaskan wujud kabutnya. Kali ini, di belakang tubuhnya tumbuh sepasang sayap hitam, menembus badai yang berputar itu dan bergerak melawan arus. Tatapan Mitier semakin dalam. Menghadapi lawan yang memiliki kemampuan, tak ada habisnya seperti ini. Bagaimana seharusnya ia melawan? Saat ini, ia pun merasakan kebingungan yang mendalam. Namun, pada saat yang sama, tatapan Zuyu kepadanya telah berubah. Angin, hujan, petir. Kemampuan mengendalikan fenomena langit, pada dasarnya hanya sebatas itu. Bagaimanapun, kau bukan aku, jadi tidak mungkin memiliki lebih banyak kemampuan dariku. Dengan demikian, apakah ini berarti semuanya akan berakhir di sini? Informasi yang diberikan Zhang Yi kepada Zuyu adalah bahwa anak cuaca. Mitier bisa mengendalikan fenomena langit. Zuyu hanya memastikan kebenaran itu sendiri. Mengenai bagaimana cara menghadapinya, ia sudah memiliki banyak rencana. Kini saatnya tiba untuk melaksanakan. Angin, hujan, petir. Serangan terkuat adalah petir. Pertahanan terbaik adalah angin. Sedangkan kemampuan bertahan dirinya sendiri tidak seberapa. Luka yang ditinggalkan oleh petir sebelumnya masih belum sepenuhnya sembuh. Karena itu, Zuyu kurang lebih sudah memahami kekuatan lawannya. Hanya perlu menembus penghalang angin saja. Zuyu mengepakkan sayapnya, tubuhnya melesat terbang ke langit. Di bawah sayap hitam itu, tubuhnya kembali mengalami perubahan. Kemampuan Beastman, burung fregat. Ia berubah menjadi seekor burung hitam pekat dengan bulu merah di bagian perutnya. Di tengah badai yang mengamuk, tubuhnya ditekan oleh angin hingga berubah menjadi sebuah panah hitam yang ramping dan tajam. Salah satu burung tercepat di dunia yang juga memiliki kemampuan luar biasa dalam menembus angin. Zuyu melesat, kecepatannya begitu tinggi hingga Mitier hampir tidak bisa menangkapnya. Yang terlihat hanyalah garis-garis hitam yang melintas di seluruh langit. Cahaya hitam menyelimuti tubuh burung fregat itu. Udara pun meraung tajam saat terbelah oleh terbangannya. Ia terus berputar, bergerak dengan kecepatan tinggi mengelilingi Mitier. Mitier cepat berputar mengikuti arah, namun gerakannya tak mungkin bisa mengimbangi kecepatan burung fregat itu. Penghalang angin tak mungkin terus dipertahankan tanpa henti, karena akan menguras energi yang sangat besar. Terlebih lagi, ia tidak tahu dari arah mana serangan lawannya akan datang. Itu berarti, kecuali ia terus menjaga penghalang angin di seluruh sudut tubuhnya setiap saat, ia bisa saja ditembus kapan saja, tepat di bagian dadanya. Mitier kini menjadi sangat tegang. Ia mengakui dirinya benar-benar mulai panik. Namun, di saat seperti itu, kepanikan pun berubah menjadi amarah. Dasar cacing tanah, kalau berani, keluar dan hadapi aku secara langsung. Ia dengan cepat menciptakan badai demi badai yang dahsyat. Lalu dari awan hitam di langit, ia memanggil petir raksasa untuk menyerang arah Zuyu. Namun yang ia lihat hanyalah bayangan sisa dari burung fregat itu. Saat ia melepaskan serangan, Zuyu sebenarnya sudah tidak berada di sana. Semua serangan hanya mengenai udara kosong. Mitier semakin panik lalu mulai menyerang secara membabi buta ke sekelilingnya. Zuyu sangat sabar. Ia hanya menunggu celah yang bisa dimanfaatkan untuk menyerang balik. Akhirnya, kesempatan itu datang. Mitier sedikit memalingkan tubuhnya, menampakkan sebuah celah samar di bawah ketiaknya. Mata burung fregat itu langsung berubah tajam. Dari langit, ia mengepakkan sayap, lalu menukik dengan kecepatan, bagaikan anak panah. Kecepatan itu bahkan sulit dijelaskan dengan kata-kata. Yang terlihat hanyalah garis hitam yang menembus jarak jauh di udara. Lalu dalam sekejap, ia sudah tiba di dekat Mitier. Penghalang angin tak mampu menghentikan serangannya. Brak! Penghalang itu robek, lalu paruh tajamnya langsung menusuk ke arah celah di bawah ketiak Mitier.
Satu serangan ini cukup untuk merobek tubuh Mithier dari dada hingga terbelah dua. Saat berada begitu dekat, Zuyu bahkan bisa merasakan tatapan Mithier. Namun, di dalam tatapan itu, tak ada rasa takut, melainkan seulas senyuman penuh ejekan. Zuyu tak punya waktu lagi untuk berpikir, karena dalam wujud burung fregat, kecepatannya sudah tak bisa dikendalikan. Dalam sekejap mata, ia menembus tubuh Mithier. Ia menembus. Seperti menembus asap tipis, ia langsung melintas melewati tubuh Mithier. Tidak ada sensasi nyata. Mithier di depannya bukanlah tubuh asli, melainkan ilusi. Kemampuan mengendalikan fenomena langit berarti penguasaan penuh terhadap kekuatan diri sendiri. Kemampuan Mithier bukan hanya sebatas angin, hujan, dan petir. Ia juga menguasai cahaya langit. Ia mampu memanipulasi cahaya di sekitarnya dalam radius tertentu, menciptakan ilusi, termasuk membuat musuh percaya bahwa dirinya berada di suatu tempat, padahal kenyataannya ia berada di lokasi lain yang berdekatan. Saat Zuyu menembus cahaya itu, ia langsung merasakan aura bahaya menyelimuti dirinya. Dari dalam perut bumi, sesuatu sedang mengalir deras ke permukaan. Boom! Sebuah arus deras menyembur dari kedalaman bumi, menghantam tubuh Zuyu dengan keras. Seekor naga air raksasa menelan tubuh Zuyu sepenuhnya. Di dalam ruang yang tak kasat mata, karena cahaya yang terdistorsi, Mithier menyeringai dingin. Aku sudah tahu kau lemah menghadapi air, maka tentu saja aku akan menggunakan cara ini untuk melawanmu. Dan sekarang, kau justru masuk ke perangkapku sendiri. Arus besar itu menelan Zuyu sepenuhnya, lalu menghantamkan tubuhnya keras ke kedalaman bumi. Dengan begini, kau akan terus terseret masuk ke inti bumi. Meski aku tak bisa membunuhmu, setidaknya aku bisa menghancurkan lapisan pelindungmu itu. Makhluk darat yang terperangkap di kedalaman bumi lebih dari 20.000 meter. Aku tidak percaya kau bisa bertahan di lingkungan itu. Lebih baik kalau kau langsung mati tenggelam saja. Tubuh Zuyu terseret oleh arus raksasa itu. Di dalam derasnya air yang begitu kuat, ia hampir tak bisa bergerak. Dalam sekejap, ia terbawa menuju kedalaman inti bumi. Zhang Yi pernah memberikan penilaian tentang kemampuan Zuyu. Saat itu, karena sebuah pertanyaan dari Zhou Ke'er. Zhou Ke'er berkata, dia memiliki begitu banyak kemampuan, tak terduga dalam dalamannya. Bukankah suatu hari nanti dia bisa menjadi ancaman besar? Mendengar itu, Zhang Yi hanya tersenyum. Dia kurang pengalaman dalam bertarung melawan lawan yang kuat. Zhu Zeng mengira dirinya sedang melindunginya, padahal sebenarnya justru memutuskan jalannya untuk menjadi seorang pahlawan kelas 1. Selain itu, ia menggeleng pelan. Kemampuan bukan berarti semakin banyak semakin baik. Ingatlah bagaimana Yuan Kongye mati. Kemampuan yang diperoleh dengan cara merampas terlalu banyak justru bukan keuntungan. Semakin beragam, semakin sulit untuk benar-benar dikuasai, malah menjadi beban. Seperti Yuan Kongye, seluruh wilayah kota timur Kekaisaran Wuluan. Di jalan-jalan sudah hampir tidak terlihat manusia hidup. Luasnya kawasan kota timur sebanding dengan 5 kali kota Tianhai. Namun kini sebagian besar manusia kadal entah telah terbunuh, entah melarikan diri menuju perbatasan kota timur, berusaha kabur ke arah pusat kota. Dan wilayah raksasa ini pun telah berubah menjadi medan perang. Komandan Garnisun Militer Distrik Kota Selatan, Wude, adalah seorang pemuda berambut perak. Wajahnya ditutupi oleh sebuah topeng. Ia berdiri di tepi garis depan, bertugas membantu pasukan manusia kadal, mempertahankan diri dari invasi aliansi manusia Huaxu. Di hadapan mereka, sebuah makhluk mekanis super raksasa setinggi bukit bergerak maju dengan perlahan. Setiap langkah yang diambilnya mengguncangkan bumi dengan dahsyat. Tubuh mekanisnya dipenuhi lubang-lubang meriam energi rapat, memuntahkan sinar kematian yang menewaskan banyak sekali tentara Kekaisaran Wuluan. Tatapan Wude terpaku pada makhluk mekanis super itu. Jika terus begini, kekalahan garis depan hanya tinggal menunggu waktu. Dalam hal teknologi, mereka terlalu jauh tertinggal dari bangsa Changluo. Hampir mustahil bisa melawan. Satu-satunya yang bisa menyelamatkan keadaan hanyalah keberadaan manusia istimewa tingkat tinggi. Namun, bahkan manusia istimewa tingkat tinggi biasa pun tidak berdaya melawan mereka.
Perisai energi mampu menetralkan serangan kekuatan istimewa, sebagian besar energi pasti akan teredam. Kecuali ada kemampuan khusus atau pertarungan jarak dekat oleh para penguat tubuh maupun kaum beastmen, barulah ada peluang memberi dampak. Melihat pasukan Kekaisaran Wuluan mundur selangkah demi selangkah dengan banyak tentara manusia kadal tewas mengenaskan di depan mata. Jika terus begini, dalam waktu kurang dari setengah hari, seluruh garis pertahanan kota timur akan benar-benar runtuh. Dan bila saat itu tiba, maka yang menjadi giliran berikutnya adalah Istana Kekaisaran. Wude menanggalkan maskernya, lalu menarik napas panjang. Biasanya, ia adalah orang yang jarang bicara, sebab ia tidak bisa sembarangan berkata-kata. Begitu ia mengucapkan sesuatu, seringkali akan menimbulkan akibat buruk. Memandang makhluk mekanis super yang berada belasan li jauhnya, bibir Wude mulai bergerak. Busuk, bahasa manusia kadal keluar dari mulutnya. Jika terdengar oleh telinga manusia daratan, hanya akan terdengar seperti suara sss. Suara itu sebenarnya tidak keras, namun begitu diucapkan, ia berubah menjadi beberapa huruf hitam berwujud bengkok yang melesat menuju makhluk mekanis super di kejauhan. Sekejap mata saja, tanpa terhalang, huruf-huruf itu menembus perisai energi makhluk mekanis super dan jatuh tepat di tubuhnya. Itu bukanlah kekuatan energi, melainkan sebuah aturan. Begitu huruf-huruf hitam itu melekat di tubuh makhluk mekanis super, tubuh raksasa yang semula kokoh dan berat itu tiba-tiba seperti mengalami erosi bertahun-tahun lamanya. Cat pelapisnya terkelupas sepotong demi sepotong. Logam di permukaan berubah lapuk dan kekuningan. Bagaikan kayu yang digerogoti ribuan rayap. Kaki-kaki makhluk mekanis super itu terkikis habis sebagian besar permukaannya. Lalu karena tak mampu lagi menahan bobot tubuh utama, akhirnya ambruk. Boom! 1. 2 kaki raksasa hancur total, runtuh dari tengah, membuat seluruh tubuh raksasa itu kehilangan keseimbangan dan ambruk. Sebuah benteng perang yang begitu kuat, kini kehilangan kemampuan bergerak, hanya tersisa sebagai bunker raksasa. Itulah kemampuan Wude. Yanling, ucapan yang jadi kenyataan. Saat melancarkan kekuatannya, setiap kata yang ia ucapkan akan menjadi kenyataan, setidaknya secara teori. Namun kekuatan yang ia gunakan harus berada dalam jangkauan kemampuannya. Jika digunakan berlebihan, terutama terhadap benda yang tak bisa dihancurkan, justru akan berbalik melukai dirinya sendiri. Dengan kata lain, ketika ia menggunakan niat untuk mengubah aturan dunia materi, bila bertemu dengan aturan yang lebih kuat, dunia materi akan memaksa melakukan koreksi, dan dirinya akan dihapus layaknya sebuah bug. Itulah sebabnya, Wude yang dulunya gemar berbicara, sejak bangkitnya kekuatan ini hampir tidak pernah lagi membuka mulut. Jika ia berbicara, maka itu berarti ia siap membunuh. Dengan satu serangan, Wude menghancurkan kemampuan bergerak sebuah makhluk mekanis super, membuatnya tak bisa lagi menjadi benteng perang pelindung bagi aliansi manusia Huaxu. Hal ini sangat meringankan beban pasukan Kekaisaran Wuluan. Para tentara manusia kadal yang menyaksikan raksasa baja itu terpuruk merasa terangkat semangatnya, mereka pun bersorak gembira. Hidup Komandan Wude! Benteng perang itu sudah tumbang, ayo kita serang balik! Namun Wude tidak lengah. Ia bersembunyi di dalam formasi pasukan, tidak menampakkan diri begitu saja. Ia dengan hati-hati mengawasi sekitar. Setelah ia turun tangan, pasti para manusia istimewa kuat dari aliansi Huaxu akan menyadari keberadaannya. Dan mereka pasti akan melancarkan serangan balik terhadapnya. Karena itu, ia harus menunggu momen yang tepat. Namun Wude sudah menanti cukup lama, tapi musuh yang ia tunggu tidak juga muncul. Yang ada hanyalah gelombang demi gelombang makhluk mekanis tak kenal takut terus menyerbu, menjadikan medan perang seperti mesin penghancur daging. Walaupun tanpa perlindungan makhluk mekanis super, hanya dengan kekuatan pasukan Kekaisaran Wuluan saat ini, tetap sulit menahan mereka. Wude mengernyit, ia tak punya pilihan selain turun tangan lagi. Hancur! Ia mengucapkan satu seruan ringan. Sekejap kemudian, rangkaian huruf hitam raksasa keluar dari mulutnya, bagaikan bongkahan batu besar menghantam ke arah pasukan makhluk mekanis. Boom! Kekuatan aturan yang mengerikan itu menghantam lurus ke depan.
makhluk mekanis yang terbuat dari baja dan besi, meskipun membuka perisai energi, tetap tak bisa bertahan. Banyak sekali makhluk mekanis hancur lebur, serpihan logam beterbangan ke segala arah. Pada saat itu juga, di langit tinggi medan perang, seekor burung gagak abu-abu memutar bola matanya, mengamati semua yang terjadi di sini. Di belakang garis depan, di dalam markas besar Aliansi Huaxu, Lukeran duduk di ruang kendali. Seluruh medan perang berada dalam genggamannya. Burung gagak abu-abu yang terbang barusan adalah makhluk mekanis kecil ciptaannya. Dialah yang dipilih oleh Yang Xinxin untuk menghadapi Wude, yakni Luban Lukeran. Lukeran saat ini memang tidak berada langsung di garis depan, sebab kekuatannya tidak mengharuskan ia turun bertarung sendiri. Setelah mengunci lokasi Wude, mata Lukeran perlahan terbuka. Sepasang matanya yang sejak awal sudah indah dan besar, kini berkilau bak dua permata berharga. Itu adalah cahaya kegembiraan. Ia hendak menggunakan kekuatannya sendiri untuk melawan seorang jenderal berzirah perak kelas tank hitam yang begitu kuat. Ia harus menembus pertahanan Wude, merobek garis depan kekaisaran Wuluan ini. Jadi, kemampuan ucapan jadi kenyataan, ya? Baiklah, mari kita mulai. Kedua tangannya dengan cepat menari di atas panel kendali raksasa. Jemarinya bergerak begitu cepat hingga menimbulkan bayangan. Seiring kendalinya, burung gagak abu-abu di langit mengepakkan sayapnya, lalu terbang melesat ke kejauhan. Tak lama kemudian, semakin banyak burung gagak muncul. Itu bukan hanya seekor gagak, melainkan kawanan gagak yang sangat besar. Dilihat dari jauh, jumlahnya ribuan hingga puluhan ribu. Mereka terbang dengan kecepatan tinggi, dan pemandangan itu segera menarik perhatian Wude. Ia mendongak menatap ke langit. Itu adalah mesin tempur generasi ke-6? Teknologi drone bukanlah barang langka. Mereka bahkan memiliki drone suicidal berbentuk burung yang terbang. Jadi Wood tidak terlalu terkejut. Dia hanya meningkatkan kewaspadaan secara diam-diam. Enggak. Kawanan gagak berkumpul, berputar di langit, dengan cepat membentuk satu formasi bulat yang sangat besar. Pemandangan itu terlihat sangat aneh. Tentara Kekaisaran Wuluan segera mengangkat senjata mereka ke arah langit dan mulai menembak secara gila-gilaan. Teropong bidik mengunci seekor gagak demi gagak, lalu mengaktifkan fungsi pelacakan otomatis, dan mulai menembakkan peluru laser. Hanya dalam sekejap, ribuan hingga puluhan ribu gagak itu tiba-tiba menyebar, lalu melesat menukik menuju barisan tentara tempat Wood berada seperti panah hitam. Hujan laser yang bekerja melawan arus mengunci posisi setiap gagak. Namun saat itu, mata gagak-gagak itu juga berkilau dengan aliran data yang berantakan. Dari mata mereka pula, mereka mengunci setiap prajurit kadal, serta jalur senjata laser yang ditembakkan terhadap mereka. Gerakan mereka tampak sangat cepat, namun ketika senjata laser itu hampir mengenai mereka, tubuh mereka seketika mengubah posisi. Kecepatannya naik hingga lebih dari 2 kali lipat. Hujan peluru laser yang padat ternyata meleset kosong. Tak satu pun peluru mengenai tubuh mereka. Sementara kecepatan jatuh kawanan gagak justru semakin cepat. Jarak antara kedua belah pihak dengan cepat menyusut menjadi tidak sampai 1000 meter. Pada saat itulah kawanan gagak juga melancarkan serangan mereka. Di langit mereka membentuk sebuah formasi yang sangat aneh. Benar-benar seperti kode 2 dimensi berbentuk lingkaran. Lalu dari mata mereka yang pekat itu memancarkan sinar energi yang kuat, meluncur ke barisan militer di atas tanah. Serangan prajurit kadal terhadap serangan kawanan gagak tampak konyol seperti tindakan anak-anak. Serangan kawanan gagak lebih cepat dan kekuatannya jauh lebih mengerikan. Ribuan hingga puluhan ribu serangan menyatu menjadi satu hujan laser yang sangat mengerikan, jatuh dengan tiba-tiba. Tingkat energi dan intensitasnya sangat mengerikan, membuat pupil Wood di tengah barisan tentara itu melebar. Tentu saja ini bukan drone biasa. Mereka juga bukan makhluk mesin milik suku Changyuan, melainkan sebuah pasukan mekanik milik Lukeran yang diciptakan setelah Lukeran memadukan teknologi suku Changyuan dan teknologi manusia terbaik yang dimilikinya saat ini. Semua unit itu dibuat dari logam Yi terbaru, material yang hanya sedikit berada di bawah zirah setan milik Zhang Yi.
Kekuatan struktur tubuh mesin dan tingkat kehancuran senjatanya lebih dari 3 kali lipat dibandingkan makhluk mesin bersenjata itu. Selain itu, mereka berukuran kecil, kecepatan terbang tinggi, dan memiliki banyak fungsi seperti menyelam, beroperasi di bawah tanah, dan lain-lain. Pada saat ini, mereka adalah indera dan perpanjangan anggota tubuh Lukeran. Bahkan di medan perang, kemampuan merusaknya lebih besar daripada burung hantu salju. Hingga hujan laser yang sangat padat itu menghantam barisan militer, seketika membuat ribuan prajurit kadal dan sejumlah besar binatang tempur mekanis hancur berkeping-keping. Barulah mereka menyadari betapa mengerikannya pesawat tempur berbentuk gagak yang tampak kecil itu. Ah! Tembak mereka, jatuhkan semua burung aneh itu dari langit. Kapal bersenjata luncurkan, drone dikerahkan, jatuhkan mereka. Di pihak barisan Kekaisaran Wuluan, para prajurit yang menyadari keadaan buruk itu segera mengerahkan sejumlah besar pasukan untuk menanganinya. Hanya saja, di bawah perbedaan tingkat teknologi yang mutlak, perjuangan mereka sama sekali tidak berguna. Kecepatan Wood tidak mampu menandingi kecepatan kawanan gagak, sehingga tembakan tetakannya hanya mengenai udara. Keterbatasan kemampuan komputasi juga memungkinkan kawanan gagak memprediksi jalur serangan mereka lebih awal. Sejumlah besar drone dan kapal tempur lepas landas mencoba menggunakan peperangan udara untuk menghadapi kawanan gagak. Namun selisih kecepatan terlalu besar. Sinar-sinar laser yang kacau membentuk jala padat di angkasa. Namun setiap gagak dalam kawanan itu meluncur dengan lincah melewati celah-celah jala laser itu seolah-olah sedang bersantai. Sepenuhnya bukanlah perang mesin yang setara. Saat ini, pasukan Kekaisaran Wuluan benar-benar menyadari apa tingkat kecanggihan yang mereka hadapi. Di hadapan selisih tingkat kecanggihan itu, berbagai senjata teknologi yang mereka banggakan dan pasukan besar yang mereka andalkan sama sekali tidak bernilai. Gagak-gagak itu mengeluarkan jeritan nyaring. Gelombang suara satu persatu menyapu ke bawah. Suara itu masuk ke telinga para tentara Kekaisaran Wuluan dan segera membuat otak mereka berdengung. Ini adalah serangan senjata. Gelombang suara yang dapat langsung menembus tubuh, menyerang organ dalam, dan mengganggu kemampuan berpikir otak. Intervensi kawanan gagak dalam perang membuat situasi di medan perang mulai bergeser ke pihak pasukan gabungan manusia. Selain itu, pasukan mekanik dan pasukan gabungan kerajaan Huaxu, meskipun kehilangan perlindungan makhluk mesin super besar, juga dapat memanfaatkan kesempatan untuk menerjang ke medan perang. Bahkan makhluk mesin super besar yang roboh di kejauhan dan untuk sementara tidak bisa bergerak pun tak segan-segan menumpahkan seluruh kekuatannya, menggunakan ratusan meriam energi raksasa yang terpasang pada tubuhnya untuk menggempur barisan pasukan Kekaisaran Wuluan. Tatapan Wood menjadi berwibawa, tertutup. Gagak-gagak ini sangat kuat. Jika terperangkap dalam kerugian besar dari segi teknologi dan kekuatan militer, maka satu-satunya cara untuk membalikkan kekalahan sekarang adalah mengandalkan para mutan tingkat tinggi. Wood menarik napas panjang, mengarahkan tatapannya ke kawanan gagak di angkasa, lalu tiba-tiba membuka mulut dan melontarkan dua karakter. Dua karakter besar berwarna hitam melesat dari mulutnya, membubung setinggi gunung. Kekuatan aturan terwujud, tak bisa dihindari. Hasilnya hampir pasti mengenai sasaran. Karakter-karakter itu menyapu dan menghantam kawanan gagak dengan ganas. Dalam sekejap ratusan gagak terkena hantaman karakter itu, tubuh mereka seketika memutar dan berubah bentuk. Namun kali ini, wajah Wood juga berubah. Di dalam otaknya terdengar bunyi deng, seolah ada arus listrik mengalir dari otak kiri ke kanan, lalu dari kanan ke kiri, berulang-ulang. Kepalanya terasa terkoyak oleh rasa sakit. Apa sebenarnya benda-benda ini? Wood memegangi kepalanya, menahan sakit yang menyerang otaknya, lalu terkejut menengadah memandang angkasa. Kekuatan kata, kotoba, ketika menyentuh benda dengan sifat material yang sangat tinggi, jika mencoba mengubah wujud keberadaannya di dunia materi, bisa berbalik mencelakakan diri sendiri. Gagak-gagak yang tampak seperti drone, itu jelas bukanlah hal yang sederhana. Di langit, di belakang pusat komando, Lukeran duduk di ruang komando dan merasakan bahwa lebih dari 200 unit gagak kehilangan kendali. Namun ia sama sekali tidak marah.
Justru sudut bibirnya melengkung membentuk senyum licik. Lu Keran dengan santai mengeluarkan sebatang coklat dari saku dan memasukkannya ke mulut. Pesawat gagak mekanik yang terbuat dari logam Yi, ditambah teknik paling cerdik saya, Lu Keran, mencoba menghancurkan jenis pesawat tempur seperti ini. Bukanlah hal yang mudah loh. Logam Yi dapat disebut sebagai logam terkuat yang bisa diciptakan oleh umat manusia saat ini. Tidak perlu membicarakan soal kelenturannya, hanya dari tingkat kekerasan saja. Sudah 100 kali lebih kuat daripada intan. Wude menghancurkan lebih dari 200 mesin burung gagak dalam satu tarikan napas. Itu jelas bukan sesuatu yang mudah dilakukan dan telah menguras sangat banyak energi darinya. Lu Keran tidak melewatkan keadaan lemah Wude. Di medan perang ini, lebih dari 3.000 mesin burung gagak adalah telinga dan matanya. Tidak ada sesuatu pun yang bisa lolos dari penglihatannya. Kedua tangannya bergerak cepat di atas konsol kendali, dan segera sejumlah besar mesin burung gagak menjerit keras gagah, lalu menukik ke bawah. Mata dan paruh mereka dilengkapi dengan peluncur senjata laser yang kuat, langsung membombardir wilayah tempat Wude berada. Formasi burung gagak mekanis terpisah dengan jelas. Dua kelompok lainnya bergerak dari sisi kiri dan kanan, langsung menyerbu ke arah pasukan Wude, menargetkan tubuh aslinya. Wude menutupi kepalanya, kesadarannya masih belum sepenuhnya pulih. Namun saat itu juga ia sadar, burung-burung gagak ini tidak bisa lagi dihadapi dengan cara biasa. Ia mengangkat satu tangan ke langit, berteriak, "Lindungi!" Simbol-simbol terbang ke langit, berubah menjadi sebuah tembok hitam raksasa setinggi gunung. Boom! 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 Serangan senjata laser menghantam dinding itu, dalam waktu singkat membuatnya penuh lubang dan retakan. Tetapi tetap saja tidak mengenai tubuh asli Wude. Namun segera setelah itu, Wude mulai kehilangan ketenangannya. Karena dari kedua sisi medan perang, gerombolan gagak datang, menyerbu seperti malaikat maut berwarna hitam. Tubuh mereka berubah menjadi panah hitam dalam pusaran angin kencang. Kecepatan luar biasa membuat udara meledak, menimbulkan badai di sekitar mereka. Sepanjang jalan, setiap prajurit Kekaisaran Wuluan dan binatang perang mekanis yang mencoba menghadang, semua seperti boneka pasir yang hancur terpotong-potong. Baik daging maupun tubuh baja, begitu bersentuhan dengan paruh tajam burung mekanis itu, langsung dihancurkan. Bagi logam Yi, baik daging maupun baja sama rapuhnya dengan tahu, sama sekali tidak ada ketahanan. Suara tubuh para manusia kadal yang meledak dan binatang mekanis yang hancur berantakan terus bergema. Daging berserakan, serpihan logam bertebaran. Mereka tidak bisa menahan kawanan burung gagak mekanis itu barang sekejap. Hanya bisa menjerit putus asa sambil menyaksikan dua kelompok gagak menyerbu ke arah Wude. Rasa krisis seketika menyelimuti tubuh Wude. Ia menyadari bahwa lawan sudah sangat memahami kekuatannya. Bagaimana tidak? Sejak pertempuran dimulai, ia bahkan tidak tahu di mana posisi lawannya. Dalam kondisi seperti ini, bagaimana bisa ia mengalahkan musuh? Menghancurkan ribuan burung gagak mekanis yang menakutkan itu. Jika begitu, kemungkinan besar ia akan lebih dulu tewas karena serangan balik dari kekuatannya sendiri. Dalam situasi genting itu, Wude berteriak lagi dua kata, "Lindungi!" Simbol-simbol berubah menjadi sebuah benteng besar berbentuk setengah bola, menutupi tubuhnya rapat-rapat. Boom! Kawanan gagak tanpa ragu menabrak benteng itu. Segera, benteng tersebut retak besar-besaran, lalu hancur berantakan. Namun sosok Wude sudah lenyap tanpa jejak. Lu Keran mengerutkan kening. Dari sudut pandang kawanan gagak, ia melihat sebuah lubang hitam muncul di tanah. Lari? Wude yang sadar akan situasi genting itu tidak mungkin terus berhadapan dengan kawanan gagak. Ia lebih dulu melepaskan diri dari situasi berbahaya, kemudian baru memikirkan strategi. Ia menyelam ke dalam tanah dengan perasaan waspada yang makin kuat. Tidak lama kemudian, ia juga menerima peringatan dari para jenderal berzirah perak lainnya, sehingga memahami keseluruhan keadaan. Hatinya terasa berat. Pertarungan antar manusia berbakat selalu seperti ini. Begitu kemampuan terbongkar, akan jatuh ke dalam kerugian besar. Bahkan ada kemungkinan tinggi dibunuh balik oleh seseorang dengan tingkat kekuatan lebih rendah. Apalagi sekarang,
Ia sama sekali tidak tahu siapa musuhnya. Apakah dia bersembunyi di antara kawanan gagak atau mengendalikan mereka dari kejauhan? Di mana sebenarnya posisinya? Wude menutup mata sambil melaju di bawah tanah. Ia berusaha mengingat bagian medan perang yang paling mungkin menjadi tempat persembunyian pengendali kawanan gagak itu. Akhirnya, matanya tiba-tiba bersinar. Ia memikirkan satu tempat paling mungkin, yaitu tubuh raksasa makhluk mekanis super besar itu. Dia tidak berani muncul untuk melawanku secara langsung. Itu berarti kemampuan tempurnya sendiri tidak cukup kuat. Yang perlu kulakukan sekarang hanyalah menemukan tubuh aslinya, lalu menghapusnya langsung. Dengan kemampuan Yanling yang dimilikinya, Wude memang bisa melakukan hal semacam ini. Bahkan menghadapi musuh dengan tingkat kekuatan lebih tinggi sekalipun, dengan mengorbankan hidupnya, ia masih bisa melancarkan serangan mematikan untuk membalikkan keadaan. Selama musuh itu bukan seseorang dengan tubuh yang amat kuat, ia yakin bisa mencabiknya menjadi daging cincang. Wude segera merencanakan langkahnya, lalu bergerak menuju arah makhluk mekanis raksasa itu. Lu Keran, dengan sebatang permen susu di mulut, sama sekali tidak tergesa menghadapi pelarian Wude. Jika seorang manusia berbakat kelas tank hitam benar-benar ingin kabur, memang sulit membunuhnya. Namun mereka sudah memiliki rencana cadangan sejak awal. Ini adalah negeri para manusia kadal. Lari? Bisa lari kemana? Tinggalkan rumah dan tanah begitu saja? Lu Keran tanpa ragu memimpin pasukan mekanis dan aliansi Huaxu, melancarkan serangan besar-besaran. Sementara itu, kawanan gagak terbang bebas dari langit, menukik tajam bagaikan anak panah, seketika merobek-robek seluruh formasi tentara. Kekaisaran Wuluan. Hanya dengan 1.000 lebih burung gagak mekanis, puluhan ribu pasukan. Kekaisaran Wuluan beserta barisan binatang perang mekanis, mereka langsung hancur lebur. Tak bisa menahan bahkan sebentar pun. Ini benar-benar pukulan telak layaknya perbedaan dimensi kekuatan. Di telinga Wude, laporan-laporan tentang gentingnya situasi terus berdatangan. Namun ia tak bisa membantu, hanya bisa mempercepat langkahnya menuju makhluk mekanis super besar itu. Tak lama kemudian, ia tiba di tempat yang dituju. Tanah terbuka, muncul sebuah lubang kecil, dan Wude merangkak keluar dari sana. Begitu mengangkat kepalanya, ia langsung melihat tubuh mekanis raksasa yang sangat besar, menakjubkan, dan penuh dengan kerumitan teknologi mesin. Ia mendongak, lalu membuka mulut. Busuk, rapuh, meledak, hancur. Ia mengucapkan 8 kata sekaligus, mempertaruhkan segalanya dalam serangan ini. Benar saja, saat ke-8 simbol itu melesat ke langit dan menimpa tubuh mekanis super besar itu, monster baja yang tadinya masih menembakkan senjata ke kejauhan, langsung berhenti menyerang. Lalu, boom! Berbagai bagian mesin berkarat dan hancur, tubuh utamanya pun, boom, boom, boom. Meledak berkeping-keping. Api menjulang tinggi, anggota tubuh terlepas, tubuh utama terbakar menjadi bola. Api raksasa yang jatuh menghantam tanah dengan keras. Mata Wude memancarkan kegembiraan. Selama ia berhasil menyingkirkan orang yang mengendalikan kawanan gagak itu, maka krisis ini akan sepenuhnya teratasi.